Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Purwadini Saputri SPD. Dari generasi ke generasi, warisan leluhur budaya bangsa diajarkan turun-temurun melalui petunjuk lisan maupun tertulis. Produk-produk kreasi dan karyamu akan bisa disebarkan dengan cara menuliskan, cara membuat, atau melakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Teks jenis ini sangat membantu kita memahami hal yang belum kita ketahui. Jika membuat teks semacam itu, kita membantu seorang lain memahami hal yang belum mereka ketahui. Teks apakah itu? Teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan teks prosedur untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Agar kegiatan dapat secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil yang maksimal, diperlukan prinsip-prinsip menyajikan teks prosedur. Nah, maka dari itu, kita akan memulainya dengan mengidentifikasi ciri dan jenis teks prosedur. Akan tetapi, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Lalu, apakah tujuan dari teks prosedur? Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pendengar dapat secara tepat mengikuti langkah-langkah, membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan menggunakan sesuatu. Nah, sampai di sini kalian pasti sudah dapat menyimpulkan mengapa teks prosedur banyak dicari masyarakat, bukan? Teks prosedur mempunyai beberapa ciri yang membedakan dengan teks lainnya. Apa sajakah itu? Yang pertama, mengenai ciri tujuan. Yang berikutnya adalah ciri bahasa teks prosedur. Ciri bahasa teks prosedur yang pertama adalah pola kalimat perintah. Pola kalimat perintah digunakan untuk memerintah dengan ciri kata kerja tanpa imbuhan me. Contohnya, tuang, goreng, tutup, buka, angkat. Yang kedua, menggunakan partikel lah. Contohnya, tuanglah, gorenglah, tutuplah, bukalah, angkatlah. Nah, untuk yang ketiga, kata larangan, yaitu jangan. Selanjutnya, kita menggunakan kata petunjuk ukuran. Contohnya, 600 cc, 4 cm, segelas air, gula pasir secukupnya, 10 butir biji teratai, dan sebagainya. Contoh, tambahkan 600 cc air. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Untuk ciri yang ketiga adalah kata saran. Menggunakan kata kunci seperti hendaknya, sebaiknya, dan sebagainya. Contohnya, jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Nah, untuk ciri yang keempat adalah menggunakan kalimat jelas, logis, dan singkat. Jelas artinya tidak membingungkan atau mudah diikuti. Logis artinya
urutan penjelasan secara sistematis. Singkat artinya mencantumkan hal-hal yang penting saja. Nah, itulah ciri dari kebahasaan teks prosedur. Kemudian, apa sajakah jenis teks prosedur? Yang pertama, jenisnya adalah teks prosedur membuat sesuatu. Berisikan langkah-langkah membuat suatu barang, misalkan makanan, kerajinan, membuat animasi, dan sebagainya. Yang kedua, teks prosedur memainkan sesuatu, bertujuan untuk memandu seseorang untuk mampu memainkan suatu alat secara cepat dan tepat. Misalkan ingin memainkan angklung, ingin bermain piano. Yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu, bertujuan memandu seseorang dalam melakukan suatu kegiatan secara tepat dan urut. Nah, dari ketiga yang sudah disebutkan, jenis teks mana yang sering kalian gunakan? Setelah kita mengetahui jenis-jenis teks prosedur, kita dapat diharapkan mampu menyimpulkan isi teks prosedur dengan tepat. Menyimpulkan teks prosedur dengan tepat adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Untuk dapat menyimpulkan teks prosedur, perlu membaca teks tersebut serta mencatat informasi-informasi yang ada dalam teks. Dalam hal ini, menyimpulkan teks prosedur bisa berarti meringkas langkah-langkah dari teks prosedur. Nah, apakah kalian pernah menggunakan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Dan di mana kalian mencari teks prosedur tersebut? Nah, demikian pembahasan kita mengenai mengidentifikasi ciri dan jenis serta menyimpulkan teks prosedur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat untuk belajar.